Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan pagi hari ini di acara sosialisasi kurikulum 2024 ya, Teknik Elektro Unsika. Sebelumnya, sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa ya sesuai kepercayaannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Tidak terlalu lama ya. Ya, yang saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen Teknik Elektro yang sudah hadir dan juga rekan-rekan mahasiswa Teknik Elektro ya. Jadi saya mengundang semua angkatan karena agar semua angkatan bisa memahami gitu ya perubahan kurikulum yang baru ini. Nanti karena sebentar lagi gitu ya lusa insya Allah akan ada perwalian. Jadi nanti agar satu persepsi dengan dosen walinya gitu ya. Jadi jangan sampai nanti banyak pertanyaan yang di luar konteks perwalian gitu ya pada saat pengisian KRS berlangsung. Terutama nanti mahasiswa yang 2024 nanti mohon disimak gitu ya, dipahami karena kurikulum 2024 ini berlakunya gitu ya. Yang kemarin kami simulasikan itu khususnya di 2024. Nanti lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Pak Insani Abdi Bangsa. Untuk Pak Insani Abdi Bangsa dipersilakan waktu dan roomnya. Mangga Pak. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dian atas kesempatannya. Mungkin langsung share screen aja. Nah, mungkin di sini ada ini masuk nggak? Cara masuk ya? Enggak echo ya? Ya, eh, ya selamat pagi teman-teman semua. Dan mungkin di sini ada Bapak Ibu dosen wali juga ya yang hadir ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Jadi eh, pada kesempatan kali ini ya saya akan sebagai perwakilan dari tim kurikulum Prodi Sarjana Teknik Elektro ya akan menyosialisasikan ya, kurikulum Prodi Elektro untuk tahun 2024 sampai dengan 2028 ya. Nah, ini sesuai dengan keputusan Dekan Fakultas Teknik nomor 65 garis miring ON 4.6 garis miring KPT garis miring 2024. Karena jarang-jarang di sosialisasi seperti ini, jadi sekalian aja ya saya menjelaskan dasar perubahan kurikulum ini ya. Jadi sebelum kita bicara kenapa kurikulum harus diubah, itu sebetulnya kita harus melihat kembali ya apa itu yang dimaksud dengan engineering atau keinsinyuran. Nah, sejak tahun 2014 itu ya menjelang saya lulus S1 itu ada undang-undang tentang keinsinyuran yang diterbitkan yaitu nomor 11 tahun 2014. Jadi di undang-undang tersebut keinsinyuran itu didefinisikan sebagai kegiatan teknik dengan menggunakan kepakaran dan keahlian berdasarkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi ya, dan tujuannya untuk meningkatkan nilai tambah dan daya guna secara berkelanjutan dengan memperhatikan keselamatan, kesehatan, kemaslahatan serta kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Nah, selain itu dari organisasi engineering atau insinyur internasional ya, International Engineering Alliance
dia juga semacam bukan mendefinisikan sih, tapi menjelaskan ya bahwa engineering atau rekayasa ya, kegiatan rekayasa atau kegiatan teknik ini mencakup gitu aplikasi ya mathematical and natural sciences ya. Jadi matematika dan ilmu pengetahuan alam serta body of engineering knowledge ya. Jadi serta ilmu-ilmu rekayasa, teknologi dan tekniknya ya. Nah, kegiatan rekayasa ini ya dilakukan untuk menghasilkan solusi-solusi ya yang efeknya bisa diprediksi ya sampai dengan batas-batas tertentu yang memungkinkan ya dalam kondisi yang seringnya itu tidak pasti. Ya ini di tahun 2021. Oke. Nah, ketika kita bicara seperti ini ya berarti sebetulnya keinsinyuran atau teknik ya. Teknik itu dasar ilmunya itu dari ini ya matematika dan ilmu pengetahuan alam atau penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi gitu ya. Nah, dari sana ya muncullah standar pendidikan teknik elektro. Ini ada yang nasional, ada yang internasional. Kalau nasional kita menginduknya ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Jadi tahun 2023 kemarin sudah muncul peraturan menteri terkait dengan penjaminan mutu pendidikan tinggi. Di sana sudah dijelaskan tentang standar nasional pendidikan tinggi ya. Kemudian dari asosiasi program studinya sendiri ini ada namanya Forte ya, Forum Pendidikan Tinggi Teknik Elektro Indonesia. Jadi memberikan semacam standar atau pakem-pakem ya untuk sebetulnya pendidikan tinggi teknik elektro ya di Indonesia itu baiknya seperti apa sih? Apa saja yang dipelajari dan sebagainya ya. Kemudian dari sisi akreditasi, kalau dulu ya elektro itu diakreditasi oleh BANPT ya, Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi. Ya, kalau sekarang sudah ada lembaga akreditasi mandiri program studi keteknikan yang memang hanya mengakreditasi prodi-prodi rumpun teknik. Nah, dari sisi internasional, ya ini ada yang namanya tadi International Engineering Alliance, ya, yaitu aliansi insinyur ya, keinsinyuran internasional, ya, dia aliansi ini mencakup banyak hal sebetulnya. Jadi salah satunya standarisasi kegiatan keinsinyuran, ya. Kemudian yang lainnya yaitu memberikan standar-standar tentang pendidikan tinggi teknik elektro, ya, baik di lingkup S1, ya, D4, kayaknya dua itu sih, D1 atau D4, ya. S1 maaf, S1 atau D4. Nah, kalau di Indonesia member dari International Engineering Alliance ini adalah PII ya, Persatuan Insinyur Indonesia. Jadi apa standar pendidikan tinggi teknik di Indonesia itu menginduknya memang ke International Engineering Alliance ya, dan dari PII ini ada lembaga akreditasi internasional namanya IABI ya, atau Indonesian Accreditation Board for Engineering Education. Nah, dari IEA ini ya, atau International Engineering Alliance ini ada 11 bukan kompetensi mungkin ya, karakteristik ya yang harus dimiliki oleh lulusan sarjana teknik ya, mencakup engineering knowledge, problem analysis. Engineering Ayo, knowledge itu berarti jemput HP kamu bentar pengetahuan deh. rekayasa. Yang kedua Buruan. itu analisis masalah ya, yang ketiga itu desain ya atau pengembangan solusi. Selanjutnya ada investigasi ya, yang kelima itu penggunaan alat ya, termasuk tekniknya di sini dan metode ya. Kemudian yang keenam itu engineer and the world, ini bagaimana insinyur itu berinteraksi dengan lingkungan ya, dengan dunia. Yang ketujuh itu etika, yang kedelapan itu kerja mandiri dan kerja sama ya. Yang kesembilan komunikasi, yang kesepuluh Nih, manajemen proyek dan finance ya, dan yang terakhir lifelong learning ya. jangan dihapus fotonya. Baik. Nah, selanjutnya kalau di Indonesia ada yang namanya Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia nih, atau singkatannya KKNI ya. KKNI ini
menghubungkan antara level atau tingkat lulusan perguruan tinggi dengan pasar kerja. Ya, mulai ada 9 tingkatan. Ya, S1 itu setara dengan D4, ya, itu di level 6 atau jenjang 6. Ya, jenjang 6 itu levelnya sebagai analis. Nah, ini menjadi dasar Prodi Elektro Unsika ya untuk membuat kurikulum ya atau menyusun kurikulum ya. Jadi jangan sampai kita bikin kurikulum ya lulusannya itu cuma jadi operator gitu. Karena operator itu harusnya levelnya level SMA atau SMK gitu ya. Gitu. Kalau teknisi mungkin masih masuk ya ke S1 ini soalnya gradasinya agak blur di sini ya antara teknisi analis ke ahli gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Beberapa hal yang kami lihat juga ya sebagai dasar peninjauan kurikulum ini adalah salah satu paper ya terkait dengan kompetensi yang harus dimiliki katanya gitu untuk lulusan-lulusan prodi sarjana teknik elektro dan teknik komputer di abad 21 ya. Jadi ada metacognitive skill, ini kemampuan metakognitif, kemampuan teknis, kemampuan keluasan, dan kemampuan interpersonal serta intrapersonal. Nah, itu beberapa hal yang jadi landasan umum ya dalam dalam melakukan peninjauan kurikulum kemarin ya. Nah, serta yang terakhir ini fisika ilmuwan prodi sarjana teknik elektro. Nah, mungkin yang mahasiswa lama juga nih ya, angkatan lama mungkin belum tahu ya kalau sebetulnya lingkup fisika ilmuwannya Elektro Unsika itu ya sebetulnya dia unggul dalam bidang energi listrik, instrumentasi dan kontrol, telekomunikasi, elektronika serta teknik komputer untuk ini kata kuncinya mendukung smart industry. Ya. Nah, itu salah satu alasannya kemarin kakak-kakak Anda yang tugas akhir kemarin ya kalau ada yang ikut pameran, lihat di pameran itu banyaknya berhubungan sama smart system. Oke. Nah, isu perubahan ada 7 sih ya. Secara garis besarnya, yang pertama bahwa mata kuliah wajib kurikulumnya itu berubah. Jadi sampai dengan tahun kemarin itu kan ada mata kuliah ABCD ya, 11 SKS. Ada pengantar literasi digital, AI dan data analytics, blockchain and cloud computing, sama final project literasi digital itu total 11 SKS ya. Nah, di tahun 2024 ini dari rektor sudah membuat keputusan untuk tidak mewajibkan kembali ya. Sehingga 11 SKS itu harus dilihat lagi nih, perlu nggak kita ya khususnya lulusan teknik elektro, apakah 11 SKS tersebut perlu semuanya atau ada yang harus diganti ya. Kemudian yang isu kedua, nah dari IABI ya, Lembaga Akreditasi Internasional Pendidikan Tinggi Teknik di Indonesia, itu mewajibkan atau mensyaratkan mata kuliah matematika dan sains dasar sebagai fondasi ya, fondasi teknik itu untuk teknik elektro minimal 30 SKS. Kalau yang kemarin lihat di kurikulum sebelum ini ya, di kurikulum lama itu SKS matematika dan sains dasar kita ada 29 SKS, jadi kurang 1 ya. Nah, isu ketiga yaitu terkait kekurangan kemampuan pengolahan data. Sebetulnya bukan hanya mengolah data sih, tapi mengetahui data apa saja yang harus diambil, ya, kemudian bagaimana menginterpretasikan data tersebut. Itu isu ketiga nih. Jadi mahasiswa elektro kemarin dirasa kurang memiliki kemampuan pengolahan data. Selanjutnya isu keempatnya kekurangan pengalaman perancangan teknik. Ya, jadi kemarin-kemarin seakan-akan perancangan teknik itu baru diberikannya pada saat tugas akhir, ya, dan kaget semuanya. Hanya kita pikir harus diberikan lagi pengalaman perancangan teknik sebelum tugas akhir ya. Kemudian isu 5 ini penyelarasan capaian pembelajaran lulusan sikap dan keterampilan umum. Ini hubungannya dengan perubahan kebijakan di tingkat nasional ya.
Kemudian isu 6 ini pelaksanaan kerja praktik kemarin yang sempat dilakukan di antara semester 5 atau 6 ya, dan antara 6 atau 7. Nah, itu ada beberapa evaluasi ya. Yang terakhir Forte ya tadi, Forum Pendidikan Tinggi Teknik Elektro Indonesia itu sudah memberikan pedoman penyusunan kurikulum, dan ada beberapa materi yang menurut Forte harusnya diberikan ke semua mahasiswa teknik elektro di Indonesia. Nah, itu ada beberapa yang masih belum diberikan. Ya, ini ada beberapa isu perubahan. Ya, dan dari sini sebetulnya dari 7 isu ini tidak banyak yang berubah dibandingkan dengan kurikulum 2021 atau 2022 kemarin. Ya, jadi sebetulnya perubahannya terkait dengan profil lulusan. Profil lulusan itu kira-kira kalau lulus bisa apa nih? Ya, kayak gitu profil lulusan itu. Ya, atau profil profesional mandiri. Ya. Nah, kita bagi menjadi hard skill, soft skill, dan lifelong learning. Ya. Kemudian capaian pembelajaran lulusan atau CPL ini disesuaikan dengan keinginan dari atau bisa dipetakan ya dengan panduan dari Forte ya, persyaratan IAB tadi, dan SNDikti yang terakhir di 2020. Kemudian mata kuliah pengantar literasi digital dan final proyek literasi digital ini dihapus ya. Mata kuliah analitik AI dan data analytics ini tetap ada. Mata kuliah blockchain and cloud computing diubah menjadi mata kuliah teknologi IoT. Jadi terkait dengan MKWU-nya ya, PLD sama FPLD dihapus, AI dan data analytics diambil menjadi mata kuliah prodi ya, karena universitas sudah melepas itu. Kemudian blockchain dan cloud computing kita ganti menjadi IoT yang kami rasa bisa lebih diaplikasikan dan penting gitu, khususnya untuk saat tugas akhir. Kemudian penambahan SKS untuk kuliah matematika. Jadi karena salah satu isunya adalah kurangnya kemampuan untuk pengolahan data, ya. Nah, ini probabilitas dan statistika ini ditambahkan, tadinya 3 SKS jadi 4 SKS, ya. Cuma 4 SKS itu bukan langsung 4 SKS di semester 4, tapi 2 SKS di semester 3 dan 2 SKS di semester. Jadi 2 mata kuliah nih, probabilitas dan statistikanya itu. Kemudian tadi juga kan ada isu terkait dengan nggak tahu nih harus ngambil data apa. Nah, itu adanya di sistem instrumentasi, sehingga mata kuliah sistem instrumentasi ditambah SKS-nya jadi 3 SKS. Ya. Selanjutnya, nah karena PLD pengantar literasi digital dihapus, ya, nah mata kuliah algoritma dan pemrograman ini ditambahkan SKS-nya dari 2 SKS menjadi 3 SKS, namanya jadi algoritma, pemrograman, dan komputer. Ya. Selain itu, kami lihat bahwa mata kuliah pengantar analisis rangkaian ini bebannya terlalu kecil dibandingkan dengan effort ya yang diberikan oleh mahasiswa, sehingga mata kuliah PAR yang tadinya 2 SKS ini ditambah menjadi 3 SKS. Namanya berubah jadi dasar analisis rangkaian atau DAR gitu ya. Nah, yang terakhir mata kuliah rekayasa sistem ini untuk menghindari kemungkinan dianggap sebagai mata kuliah teori ya, ini kita ubah langsung menjadi ganti nama menjadi pengantar menjadi proyek perancangan teknik elektro ya, PPTE. Proyek perancangan teknik elektro, SKS-nya juga nambah jadi 3 SKS. Jadi mata kuliah reksis ini nanti menjadi jembatan ya dari engineering science atau ilmu-ilmu rekayasa yang sudah dipelajari sampai dengan semester 6 ya, menuju engineering design ya, perancangan rekayasa atau perancangan teknik di semester 7 dan 8. Nah, hasil harus ada reorganisasi mata kuliah ya, khususnya di semester 4 sampai dengan 8. Jadi mulai dari 1 2 3 itu cenderung sama ya, organisasi mata kuliahnya, tapi di semester 4 ke 8 itu ada perubahan. Nah, jadi lulusan program studi teknik elektronika ya, itu diharapkan yang pertama kalau sudah lulus nih ya, diharapkan memiliki kapabilitas untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan dalam praktik teknik elektro secara profesional dengan dijiwai budaya bangsa. Yang kedua,
bisa menunjukkan kemampuan komunikasi, kepemimpinan, pengelolaan yang baik dalam pelaksanaan pekerjaan, berakhlak mulia, serta menjunjung tinggi etika profesi dan integritas. Yang terakhir, berkomitmen pada pembelajaran sepanjang hayat, khususnya pada bidang teknik elektro, melalui studi lanjut, riset, maupun aktivitas profesional untuk mengembangkan berbagai keunggulan dan inovasi. Jadi, 3 profil ini ya kami harap bisa dimiliki oleh setiap lulusan prodi elektro Unsika ya setelah lulus gitu. Jadi secara hard skill oke, ya bisa menggunakan pengetahuan dan keterampilan dalam praktik teknik elektro ya secara profesional ya juga ya. Kemudian secara soft skill bisa berkomunikasi, punya kepemimpinan ya, kemudian bisa memanage ya pekerjaan dengan baik, serta tidak lupa berakhlak mulia serta menjunjung etika profesi dan integritas ya. Itu yang terakhir, ini lifelong learning ya, pembelajaran sepanjang hayat, karena khususnya teknik elektro itu teknologinya setiap hari berubah terus ya gitu ya kan. Yang Anda pelajari selama duduk di bangku kuliah sama nanti setelah lulus itu bisa jadi teknologinya sudah sangat berbeda gitu kan ya. Makanya profil yang ketiga ini apa kami rumuskan ya, supaya mau bagaimanapun berubahnya ya kondisi di dunia gitu ya. Nah, lulusan teknik elektronik itu tetap bisa belajar ya. Nah, dari 3 profil itu dipetakan menjadi atau diturunkan menjadi 10 capaian pembelajaran lulusan ya, dan ini bisa kita hubungkan sebetulnya dengan karakteristik yang diinginkan oleh International Engineering Alliance ya. Jadi ini terkait dengan engineering knowledge ya, ini terkait dengan problem analysis dan sebagainya, sampai dengan ini terakhir lifelong learning ya gitu. Jadi intinya belajar di Elektro Unsika itu bukan cuma harus ngerti teknis ya gitu, tapi juga harus bisa bekerja efektif baik secara mandiri maupun menjadi pemimpin maupun menjadi anggota dalam tim ya. Kemudian bisa berkomunikasi efektif, gitu kan ya. Kemudian bisa mengelola dan menyelesaikan berbagai tugas ya. Itu kan ini manajemen ya. Itu yang terakhir ini mengembangkan diri dan meningkatkan keahlian profesi secara berkelanjutan. Ya, tidak lupa semuanya itu dibalut dengan menerapkan prinsip etika profesi ya. Karena pintar saja kan tidak cukup ya. Oke. Nah, kita sedikit masuk itu apa secara besarnya ya. Jadi big picture-nya itu seperti itu. Kita ingin lulusan elektro Unsika menjadi seperti itu dengan kemampuan yang ada 10 tadi ya. Nah, kemudian kita coba buat nih model kelompok mata kuliah di kurikulum 2024. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 kelompok. Jadi yang pertama, karena akar ilmu rekayasa itu adalah matematika dan ilmu pengetahuan dasar ya. Jadi pasti memiliki pengetahuan matematika dan sains dasar yang mengakar ya. Tuh. Kemudian memiliki juga ilmu-ilmu rekayasa dasar ya, yang diperlihatkan dengan mata kuliah kelompok inti teknik elektro atau core ya. Selain itu ya, lulusan elektronisika itu inginnya punya pengetahuan dan keterampilan yang luas tentang teknik elektro sehingga bisa cari kerja di berbagai macam lini gitu ya. Jadi kemarin itu suka banyak yang saya cuma minatnya ke teknik tenaga listrik gitu ya, cuma mau ke power, arus kuat aja, saya nggak mau sebetulnya ke arus lemah, kenapa harus belajar kendali sama misalnya elektronika 2 sih Pak ya, atau saya cuma pengen kendali aja, kenapa saya harus belajar kenapa saya harus belajar power gitu ya. Nah, sebetulnya karena di dunia kerja sekarang kita nggak bisa milih ya sebetulnya mau kerja apa ya. Jadi kita bekali sebetulnya dengan mata kuliah keluasan ini ya. Jadi ada keluasan di bidang teknik tenaga listrik, instrumentasi, kendali, elektronika, telekomunikasi ya, dan teknik komputer, itu supaya kalaupun nantinya misalnya oke, minat Anda di
arus kuat, tapi nggak ada lowongan nih di arus kuat tuh. Jadi mau cari kerja misalnya di bidang telekomunikasi itu masih bisa, ya, karena bukan hanya dasarnya yang bisa, yang dimiliki, ya, bukan hanya inti elektro yang dimiliki, tapi juga punya pengetahuan atau wawasan terkait dengan teknik telekomunikasi, gitu, ya. Nah ini sebetulnya ada yang wajib harus diambil, ada yang tidak wajib harus diambil, berarti pilihan, ya. Nah dari sana, ya, dari berbagai mata kuliah keluasan itu juga, ya, lulusan teknik elektro itu harus punya kedalaman nih, ya, harus punya kedalaman, ya, artinya ada penguasaan dalam minimal salah satu bidang teknik elektro. Jadi kalau misalnya Anda mau atau berminat ke ke arah arus kuat gitu, ya, teknik tenaga gitu. Keluasannya tetap diambil tuh yang wajibnya, ya, tapi nanti kedalamannya diambil yang berhubungan dengan teknik tenaga saja gitu. Itu bisa, ya. Atau misalnya aduh saya pengen tahu semua sih gitu, ya. Nggak mau terlalu banyak, nggak mau cuma bisa satu hal saja. Itu bisa kedalamannya ambil sedikit di sini, ya, di teknik tenaga misal. Diambil lagi teknik kendali, ya, ambil satu teknik telekomunikasi, satu lagi teknik komputer. Itu bisa, ya. Bisa saja. Yang terakhir semuanya dibalut dengan pendidikan umum, ya, yang membicarakan tentang sikap dan keterampilan umum. Tadi ya soft skill, ethics, ya, dan sebagainya. Nah, fase pendidikan di program studi elektro unsika kira-kira seperti ini, ya. Jadi di tingkat awal, tingkat 1, ya, sama sedikit di tingkat 2, ini kebanyakan kita masih akan belajar fondasi matematika dan sains, ya. Nah, di sini kan sebetulnya banyak yang dari SMA, banyak juga yang dari SMK, ya. Nah, ini kita samakan nih fondasi matematika dan sains dasarnya, ya. Sains dasarnya di sini fisika sebetulnya, ya. Gitu. Karena dia merupakan tadi fondasi, ya. Jadi patokan awal, ya, dalam melaksanakan kegiatan keinsinyuran. Oke. Nah, di semester di tingkat 2 ke tingkat 3 ini kita bicara dasar teknik elektro banyaknya, ya. Jadi belajar rangkaian elektrik, gitu ya, rangkaian listrik, elektronika, mikroprosesor dan sebagainya, ya. Kemudian di tingkat 3 kebanyakan akan bicara wawasan keilmuan teknik elektro atau keluasan, ya, mata kuliah keluasan. Jadi nyaplok sana sini semuanya belajar wawasan di telekomunikasi, belajar wawasan di teknik komputer, belajar wawasan di arus kuat, dan belajar di teknik kendali, ya, gitu. Nah, di wawasan keilmuan teknik elektro ini juga sudah ada kemampuan desain rekayasa. Makanya di tingkat 3 kebanyakan ada tugas besar, ya, gitu. Di wawasan keilmuan teknik elektro ini. Nah, terakhir gongnya itu praktik keteknikan, ya. Jadi setelah memiliki dasar teknik elektro dan wawasan keilmuan yang ditopang dengan fondasi matematika dan sains, nah ini Anda dicemplungkan ke dunia nyata, gitu ya, untuk melaksanakan praktik keteknikan, ya, dalam bentuk kerja praktik, gitu kan, ya. Kemudian tugas akhir yang berupa capstone design atau capstone project, ya. Kemudian ada juga proyek perancangan teknik elektro, ya. Dan semuanya itu, ya, selalu ditunjang atau disupport dengan pendidikan umum, ya. Gitu. Jadi mata kuliah pendidikan umum itu ada hampir di setiap tingkatan. Ya, tingkat 1 sampai dengan tingkat 4 itu hampir semuanya ada pendidikan seperti itu. Ya, jadi ini konsep kurikulum elektro seperti ini nih, ya, di tahun 2024. Nah, ini adalah diagram prasyarat, ya. Jadi hubungan antara satu mata kuliah dengan mata kuliah lain, ya. Jadi mata kuliah matematika dan pengetahuan dasar ini menjadi prasyarat kebanyakan untuk mata kuliah inti teknik elektro. Ya, jadi ini kebanyakan di semester 1, 2, 3, 4 nih, ya. 3 dan 4 sudah sedikit sih, tapi masih ada, ya. Nah, mata kuliah inti teknik elektro ini kebanyakan di semester 3, 4, ya. Kemudian dari inti teknik elektro menjadi prasyarat untuk keluasan teknik elektro di semester 5, 6, ya. Nah, dari sini ini menjadi dasar dari pilihan mata kuliah pilihan nih. Ada 2 pilihan, pilihannya keluasan teknik elektro atau pilihannya kedalaman teknik elektro, ya. Gitu. Oke. Ada satu kebijakan yang
diputuskan atau dimantapkan ya di kurikulum 2024 ini, bahwa mata kuliah itu atau syarat mata kuliah itu bukan hanya prasyarat. Jadi bukan hanya untuk mengambil mata kuliah A itu harus mengambil mata kuliah B dulu di semester sebelumnya, bukan hanya itu ya, tetapi ada mata kuliah yang kita namakan prerequisite. Artinya apa? Kedua mata kuliah ini harus diambil dalam semester yang sama. Jadi contohnya sistem komunikasi dan praktikumnya ini harus diambil bersamaan ya. Nggak boleh saya semester ini mau siskomnya dulu, tahun depan ngambil praktikumnya gitu, itu nggak boleh ya kalau sekarang, karena praktikumnya itu mengikat sebetulnya ya, mengikat pengetahuan dari teorinya ya. Gimana kalau misalnya sistem komunikasinya nggak lulus tapi praktikumnya lulus, ya udah tahun depan yang diulang cukup teorinya saja ya. Tapi saat pertama kali mengambil mata kuliah teori dan praktik itu harus diambil secara. Nah, ini peta kurikulumnya. Nah, kita lihat langsung aja ya. Nah, ini mata kuliah semester 1 ya. Tidak banyak perubahan nih kalau yang angkatan 2003 dan sebelumnya ya. Gitu. Cuma nah di sini udah ada syarat nih ya. Ketika ditulis prerequisite ini berarti mata kuliah ini dan mata kuliah syaratnya harus diambil secara bersamaan ya. Gitu. Oke, jadi semester 1 itu 19 SKS ya. Mulai dari fisika, mekanika, dan panas, kalkulus 1, aljabar linear, praktikum fisika, mekanika, dan panas, ya, agama, Pancasila, bahasa Inggris, dan algoritma pemrograman dan komputer. Kita bisa lihat bahwa semester 1 itu nggak kayak anak teknik ya, gitu. Sebetulnya banyaknya MIPA nih, dari sini sampai sini MIPA, ini mata kuliah umum, ya, wajib unsika, ya, kemudian mata kuliah tekniknya itu cuma satu nih, ya, algoritma pemrograman. Karena tadi ya basic atau fondasinya itu MIPA. Semester 2 juga sama ya. Jadi dari nomor 1 sampai nomor 5, nomor 1, 2, 4 dan 5 itu MIPA ya. Itu kemudian di sini ada mata kuliah tekniknya nih, dasar analisis rangkaian ya. Kemudian ini nomor 7. Pendidikan kewarganegaraan dan bahasa Indonesia itu merupakan mata kuliah pendidikan umum ya. Gitu. Oh ya, saya agak ini untuk mahasiswa semester 1 ya, angkatan 2024, agama ini ya ini dibagi berdasarkan agama yang dianut ya gitu. Jadi XX ini maksudnya kodenya berbeda-beda tergantung. Kalau misalnya agama Islam ya berarti di sininya misal 01 ya, agama Kristen misal 02 dan sebagainya. Itu nanti ada di Siska. Oke, nah selanjutnya semester 3 ya, masih sama sih, banyak mata kuliah MIPA-nya ya, matematika sih sebetulnya. Analisis vektor dan perubahan kompleks, persamaan diferensial ya, ini sudah mulai muncul mata kuliah teknik elektronya, rangkaian listrik, sistem digital, dan praktikumnya ya, aplikasi pemrograman komputer juga dan praktikumnya. Nah, ini tambahannya ada mata kuliah probabilitas dan statistika 1 ya, 2 SKS. Oke. Semester 4 ini mirip sama yang sebelumnya, cuma probabilitas dan statistika ada lagi nih ya, probabilitas dan statistika 2 sebesar 2 SKS ya. Dan ada mata kuliah mikroprosesor dan praktikum mikroprosesor yang tadinya ada di semester saya lupa 5 atau 6 gitu ya, kita tarik ke bawah jadi ada di semester 4 ya. Nah, di semester 5 itu ada mata kuliah umum berupa tata tulis karya ilmiah, sisanya mata kuliah keluasan ya, sistem komunikasi dengan praktikum, sistem tenaga listrik dengan praktikum, sistem instrumentasi dengan praktikum, dan ada 2 mata kuliah yang tadinya ABCD ya. Ini kecerdasan buatan dan analitika data itu AI dan data analytics. Ini teknologi IoT ya, IoT internet untuk segala itu maksudnya ya. SKS-nya 20. Jadi di semester 5 sebetulnya mulai berat ya, karena baru praktikumnya banyak nih ya, praktikumnya banyak dan total SKS-nya juga 20 ya. Nah, di semester 6 ya ada elektronika 2 dengan praktikum, pengolahan sinyal digital dengan praktikum, sistem kendali dengan praktikum,
Arsikom dengan praktikum, dan terakhir menggantikan Reksis ada proyek perancangan teknik elektro. Nah, ada syaratnya yang ditulisnya minimal telah mengambil sekian SKS. Nah, ini artinya mata kuliah ini bisa diambil kalau sudah mengambil sekian SKS ya, gitu. Oke? Artinya nggak bisa diambil oleh mahasiswa tingkat bawah. 72 SKS itu kira-kira kan berarti 4 semester. Ya. Nah, semester 7 di sini ada kerja praktik, kuliah kerja nyata, ya, makotek, ya, tugas akhir 1, etika profesi, dan mata kuliah pilihan ini 6 SKS. Bisa dipilih. Ya, gitu. Etika profesi sama manajemen dan ekonomi teknik ini ada syaratnya minimal telah mengambil 72 SKS. Ya. Sedangkan tugas akhir 1 itu minimal sudah mengambil PPTE. Kerja praktik ini berdasarkan peraturan rektor nomor 5 tahun 2024 ini baru bisa diambil jika telah mengambil minimal 85 SKS ya, dengan IPK minimal 2,00, KKN itu minimal sudah mengambil 90 SKS. Nah, kerja praktik dan kuliah kerja nyata ini praktiknya dilaksanakan pada saat libur ya, di antara semester 5 atau 6 atau di antara semester 6 ke 7. Ya, jadi tinggal pilih aja mau KP-nya dilakukan antara 5 ke 6, KKN-nya di 6 ke 7 atau dibalik ya. Yang terakhir ini TA2 ya. Kemudian kewirausahaan. Nah, ini kita tukar sebetulnya sama Makotek ya. Jadi kewirausahaan ada di semester 8 sama minimal telah mengambil 72 SKS. K3L dan nah, mata kuliah pilihannya ini kita bagi ya di semester 8 itu. Jadi untuk lulus minimal mahasiswa itu harus sudah mengambil 1 mata kuliah atau minimal 3 SKS mata kuliah kedalaman. Ya. Nah, kedalaman yang mana terserah ya, mau kedalaman ke arah teknik komputer, mau ke arah arus kuat ya, mau ke arah kendali ya, atau ke arah telekomunikasi. Itu yang penting ambil minimal 1 saja mata kuliah ke dalam supaya nyicipin kedalaman dari teknik elektro. Sisanya mata kuliah pilihan terserah mau yang ya. Nah, berikut adalah rekomendasi mata kuliah pilihan untuk peminatan teknik telekomunikasi ya untuk semester 7 atau semester ganjil lah ya. Ini ada sistem komunikasi nirkabel dan optis serta pengolahan citra digital dan fisik komputer. Sedangkan di semester 8 ada jaringan telekomunikasi dan komunikasi data serta antena, radar, navigasi, dan inderaja. Kalau misalnya bingung ini mata kuliahnya apa, ini bisa kontak dosen wali atau dosen kelompok keahlian teknik telekomunikasi ya. Sini ada Pak Dr. Yuliarman, Bu Reni, ada Pak Safrian ya. Bisa tanya-tanya ke beliau. Selanjutnya untuk peminatan teknik komputer ada aplikasi pembelajaran mesin dan teknologi visualisasi informasi di semester 7. Di semester 8 adalah jaringan komputer dan keamanan informasi serta pemrograman peranti bergerak. Ya. Nah, ini untuk detailnya bisa ditanyakan ke Pak Ibrahim kalau ada yang berminat. Selanjutnya untuk peminatan teknik kendali, ya, semester 7 ada sistem terbenam dan sistem kendali lanjut. Kalau ada yang bingung, sistem terbenam itu bahasa Indonesia dari sistem embedded ya, embedded system gitu. Ya. Kemudian di semester 8 itu ada proses manufaktur dan robotika. Ya. Nah, terakhir peminatan untuk teknik tenaga listrik. Oh ya, maaf. Kalau ada yang mau tanya-tanya ini bisa ke Bu Ulin ya atau ke Bu Indri. Nah, yang terakhir untuk peminatan teknik tenaga listrik ini ada energi baru dan terbarukan serta analisis sistem tenaga listrik di semester 7 dan mata kuliah instalasi listrik gedung bertingkat dan sistem proteksi di semester 8. Kalau ada yang berminat bisa kontak Pak Dian ya, Prodi. Karena beliau juga di kelompok keahlian teknik tenaga listrik. Baik, nah itu terkait dengan perubahan ya, perubahan mata kuliah atau reorganisasi mata kuliahnya ya. Sebetulnya sejak kurikulum kemarin juga kita sudah bukan mengadopsi ya, tapi mempersilahkan mahasiswa untuk melaksanakan MBKM ya atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya di luar program studi maupun di luar perguruan tinggi ya. Cuma kalau pelaksanaannya di luar perguruan tinggi atau di luar kampus ini harus dengan mitra
baik flagship Kemdikbud, maksudnya flagship Kemdikbud itu program-program yang terdaftar langsung di website Kemdikbud ya. Contohnya magang dan studi independen bersertifikat ya, atau MSIB, PMM ya, pertukaran mahasiswa merdeka, kemudian kampus mengajar gitu kan ya. Kemudian ada PPK Ormawa gitu ya, dari Ormawa tuh ya. Ada program kewirausahaan yang paling baru itu ini ya. Nah, konversi SKS bisa sampai dengan ya hingga 20 SKS. Artinya belum tentu 20 SKS, tapi bisa dikonversi sampai dengan 20 SKS. Ya. Konversi itu mekanismenya tidak di forum ini mungkin ya. Nanti ada PIC-nya yang lain yang menjelaskan ya, tapi biasanya dilihat dari jam kegiatannya dan hubungannya dengan capaian pembelajaran. Kalau misalnya capaian pembelajarannya tidak memenuhi capaian pembelajaran yang tadi yang kita inginkan, gitu ya, itu bisa jadi tidak dikonversi sampai 20 SKS, walaupun dilaksanakan selama 1 semester misalnya. Ya. Nah, kadang-kadang kan ada kegiatan mungkin angkatan 2021 ya, 2020 juga yang udah ngerasain nih ya, ada beberapa kegiatan yang nggak nyambung sama elektro ya, jadi mau dikonversi ke mata kuliah elektronya juga yang mana nih, itu kan contohnya kampus mengajar, disuruh ngajar terus ya kan. Nah, itu kompetensi apa yang berhubungan dengan capaian pembelajaran kita. Nah, karena tidak mungkin kita hubungkan dengan mata kuliah elektro ya, jadi di sini ada mata kuliah pilihan pengayaan umum atau enrichment ya, yang tidak dibuka kelasnya tapi digunakan untuk konversi MBKM ya. Jadi di sini ada 34 SKS nih. Kalau dulu namanya Kampus Merdeka 1, Kampus Merdeka 2, Kampus Merdeka 3 sampai Kampus Merdeka 6 ya. Nah, hasil evaluasi kita itu tidak mencerminkan kompetensi apapun ya, dan tidak mencerminkan materi pembelajaran. Jadi di kurikulum 2024 ini kita ganti namanya ya, yang mencerminkan kemampuan. Contohnya pemecahan masalah kompleks, empati dan kecerdasan emosional, ya, komunikasi publik efektif, strategi negosiasi dan sebagainya. Ya, ini daftar SKS-nya. Gitu. Ya. Nah, sedikit mengulang saja, siapa tahu lupa, ini buat angkatan lama ya, dan untuk angkatan baru mungkin belum ngeh ya. Jadi penilaian hasil belajar itu diperlihatkan dengan nilai mutu dan nilai bobot ya. Paling kecilnya itu E, paling besarnya itu A ya, bobotnya 4. Dan berdasarkan PAP ya. Dengan rentang nilai akhir seperti ini. Ya, jadi kalau misalnya Anda nilai akhirnya 0 sampai dengan 40,00 ya berarti dapat nilainya E ya. Kalau misalnya nilainya 85 ke atas ya nilainya A gitu ya. Dan ini bobotnya yang digunakan untuk menghitung IP semester dan IP kumulatif ya. Di teknik elektro mulai kurikulum ini ya, di kurikulum 2024 ini ya, mata kuliah harus diulang jika mata kuliah tersebut mendapat nilai mutu E atau D ya, gitu, tidak terkecuali. Jadi batas minimal untuk lulus mata kuliah atau lolos ya, lolos mata kuliah itu adalah C ya, dengan nilai bobot 2 ya. Gitu. Ini hasil kami benchmarking juga ya dengan dengan user ya, dengan pengguna lulusan itu kalau misalnya di transkrip ada nilai D sama E itu kelihatannya jelek sekali ya gitu. Jadi kita batasi minimal C, dan ini lebih tinggi standarnya daripada standar yang ditetapkan oleh Fakultas Teknik ya. Nah, indeks prestasi semester sama indeks prestasi kumulatif ini digunakan untuk melihat keberhasilan belajar Anda di setiap semester dan sampai dengan akhir semester berjalan gitu ya. Jadi kalau IPS itu tiap semester cara ngitungnya adalah jumlah dari nilai bobot setiap mata kuliah dikalikan beban SKS dibagi jumlah SKS pada satu semester tersebut. Sedangkan kalau IPK berarti jumlah dari nilai bobot
setiap mata kuliah yang telah diambil dari semester 1 sampai dengan semester terakhir dikalikan dikalikan SKS mata kuliahnya dibagi dengan jumlah seluruh beban SKS mata kuliah dari semester 1 sampai dengan semester terakhir, ya. Gitu. IPS ini digunakan sebagai referensi. Anda semester depan bisa ngambil berapa SKS gitu. Ya, kalau misalnya IPS-nya kurang dari 2 kalau nggak salah ya, kurang dari 2, nah itu berarti cuma bisa ngambil 12 SKS ya. Kalau misalnya lebih dari 3 berarti bisa ngambil sampai 24 SKS ya, sampai dengan 24 SKS gitu ya. Untuk semester 1 dan 2 ya, mata kuliahnya itu paket ya. Untuk angkatan 2024 itu tidak punya kebebasan untuk mengambil mata kuliah di atasnya walaupun misalnya IPS-nya 4,00 gitu ya. Misal. Nah, itu tetap harus mengambil mata kuliah sesuai dengan yang ada di kurikulum di semester 1 dan 2. Gitu, ya. Nah, gimana kalau misalnya IPS-nya juga kurang dari 2, itu tetap harus mengambil mata kuliah dengan jumlah yang sama dengan yang tertulis di kurikulum. Ya. Jadi untuk angkatan 2024, IPS itu tidak menjadi patokan untuk mengambil mata kuliah di semester 1 dan 2. Mulai dilihatnya itu di semester 3 ya. Jadi kalau nilai semester 2-nya kecil, mungkin di semester 3-nya nggak bisa ngambil banyak tuh mata kuliahnya ya, dan sebagainya. Oke, nah syarat kelulusan ya, untuk lulus itu mahasiswa harus memiliki nilai bukan D maupun E, jadi minimal C ya, untuk seluruh mata kuliah wajib universitas dan wajib program studi yang terdiri atas setiap kelompok ya dengan jumlah 132 SKS. Ini sebetulnya nggak ada bedanya dari jumlah, tidak ada bedanya dengan kurikulum lama ya. Kemudian selanjutnya memiliki nilai bukan D maupun E untuk minimal 12 SKS mata kuliah pilihan. Ya, dari 12 itu minimal ada 3 SKS berasal dari kelompok mata kuliah pilihan kedalaman. Ya, jadi satu mata kuliah itu kedalaman gitu. Oke, kemudian dinyatakan lulus sidang tugas akhir. IPK minimalnya 2,50 ya kalau di elektro. Kalau di universitas mungkin 2,00 ya, tapi kalau di elektro minimal 2,50 baru bisa lulus ya. Gitu. Kemudian memiliki skor safety minimal sesuai dengan ketentuan yang saat Anda mau lulus gitu ya, berlaku di Unsika. Menghasilkan publikasi ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Unsika ya. Memenuhi satuan kredit prestasi, itu mungkin yang sudah pernah dibahas sebelumnya ya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Unsika, dan memenuhi persyaratan administrasi yang lainnya ya. Ya contohnya ngumpulin buku tugas akhir, lunas UKT dan sebagainya ya. Gitu. Predikat kelulusan ini ada 4 predikat. Jadi yang pertama lulus ya. Lulus itu ya udah cuma lulus ya. Kalau misalnya IPK-nya itu dari 2,50 sampai dengan 2,75. Selanjutnya predikat memuaskan, kalau misalnya lulus dengan IPK 2,76 sampai dengan 3,00. Sangat memuaskan itu kalau IPK-nya dari 3,01 sampai dengan 3,50. Dengan pujian itu ada 2 syaratnya. Jadi IPK-nya 3,51 sampai dengan 4,00. Selanjutnya masa studi ditempuh dalam 4 tahun atau 8 semester ya. Gitu. Jadi kalau IPK-nya tinggi 3,9 tapi masa studinya 9 semester nih, itu nggak mungkin dengan pujian, berarti cuma sangat memuaskan gitu ya. Oke, gelarnya ST ya, sarjana teknik. Masa studi paling lama 7 tahun akademik terhitung mulai saat terdaftar sebagai mahasiswa. Dan ini tidak termasuk cuti akademik. Jadi kalau Anda cuti 1 semester gitu ya, itu nggak masuk ke sini ya. Counternya dia stop dulu. Itu nggak masuk ke 7 tahun akademik. Oke, misalnya Anda angkatan berapa? Angkatan 2021, berarti sekarang harusnya semester 7 ya. Terus mau cuti nih di semester 7. Oke, mulai lagi semester 8. Nah, itu berarti 1 semester yang itu tidak masuk ke dalam 7 tahun ini ya. Oke. Nah, itu terkait dengan kurikulum.
Ya. Nah, sekarang terkait dengan kebijakan perwalian semester ganjil, ini hasil rapat kemarin dengan para dosen, ya. Khususnya ini untuk angkatan 2022 sih, untuk yang tingkat 3, ya. Untuk semester ganjil saat ini, tingkat 3 belum diperbolehkan mengambil mata kuliah pilihan, ya. Gitu. Jadi belum boleh ngambil mata kuliah tingkat 4 yang berupa pilihan. Oke. Tapi kalau misalnya memenuhi syarat SKS, bisa mengambil mata kuliah makotek atau etika profesi. Ya. Gitu. Kalau punya IPK tinggi, misal boleh mengambil sampai 24 gitu ya. Nah, itu boleh mengambil makotek atau etika profesi. Saya sendiri sih tidak pernah menyarankan mahasiswa ngambil sampai 24 SKS sih, karena nggak punya hidup, berarti hidupnya cuma belajar doang. Tapi ya dipersilakan, kembali lagi ya, secara aturan ini diperbolehkan untuk semester ganjil sekarang ya. Nah, setiap mahasiswa kecuali angkatan 2024 harus mengikuti mekanisme peralihan kurikulum yang sudah disiapkan oleh Prodi. Jadi peralihan kurikulumnya gimana? Untuk mahasiswa angkatan 2020 dan sebelumnya ini mengikuti ekuivalensi kurikulum. Artinya apa? Kurikulumnya nggak berubah. Jadi di transkrip nanti nggak akan ada perubahan kurikulum, tapi harus mengikuti kurikulum baru, ya, dengan kewajibannya itu di kurikulum lama. Jadi ada nanti tabel ekuivalensi kurikulum ya antara kurikulum 2021-22 dengan kurikulum 2024 ya. Nah, mahasiswa 2020 secara kewajib dan sebelumnya ya secara kewajiban masih mengikuti yang kurikulum lama, tapi mata kuliahnya ngambilnya berdasarkan yang setara dengan mata kuliah di kurikulum lama. Mahasiswa angkatan 21, 22, dan 23 ini mengikuti konversi kurikulum untuk mata kuliah wajib dan ekuivalensi kurikulum untuk mata kuliah pilihan. Jadi mata kuliah wajibnya dikonversi berubah jadi mata kuliah kurikulum baru, tapi mata kuliah pilihannya tetap seperti kurikulum lama, ya. Gitu. Oke, dan ini kalau misalnya lulus semua sih, kemarin sudah kita coba lakukan uji coba ke sampling ya ke setiap angkatan. Ini seharusnya dari sisi jumlah SKS mata kuliah tidak berubah ya, dan dari IPK harusnya sih tidak berubah. Kalau ada perubahan biasanya cuma 0,01 ya, ada perubahan, itu hubungannya ke pembulatan sih. Itu yang kami juga mau lihat lagi sebetulnya nanti di Siska itu pembulatannya seperti apa ya. Jadi harusnya tidak ada masalah ya gitu. Nah, ada beberapa mata kuliah nih yang nambah SKS-nya, contohnya Alpro, Par, Probstat, sama Sisin, serta Reksis, ya. Yang nambah SKS-nya, nah itu kalau misalnya nilainya D atau E, maka mata kuliah yang dikonversi di kurikulum 2024-nya juga akan bernilai sama dengan mata kuliah asal. Jadi kalau Alpro-nya nilainya D, maka mata kuliah Alprocom-nya juga akan D. Kalau Par-nya E, berarti mata kuliah dasar analisis rangkaiannya juga otomatis akan E, gitu ya. Tapi kalau misalnya mata kuliah ini ya nilainya bukan D ataupun E, misalnya C, B ya, B+ gitu, maka nilai mata kuliah di kurikulum 2024 adalah pembulatan terdekat dari jumlah terbobot kedua mata kuliah asal di kurikulum 2022. Ya, nah bobotnya itu ditetapkan berdasarkan rasio beban belajar kedua mata kuliah. Ada ini nggak ya? Nah, ini contoh ya. Jadi mata kuliah dasar analisis rangkaian ya 3 SKS itu dikonversi dari mata kuliah pengantar analisis rangkaian 2 SKS dan pengantar literasi digital 1 SKS. Jadi 1 SKS dari DAR itu diambilnya dari PLD ya pada kurikulum 2022. Kalau parnya dapatnya D berarti DAR-nya langsung D otomatis. Tapi kalau misalnya nih PLD-nya dapat B+, B+ itu berarti 3,50, parnya dapat A-, A- itu 3,75 gitu. Maka nilai bobot mata kuliah DAR itu adalah 2 SKS dikalikan 3,75 ditambah 1 SKS dikalikan 3,50 dibagi dengan 3 SKS. Hasilnya 3,67. Kalau kita lihat tabel sebelumnya, 3,67 itu dekatnya ke 3,75 dibandingkan dengan 3,50 ya. Sehingga nilai mutunya itu jadi A- ya dengan nilai bobotnya 3,75. Jadi dibulatkan berdasarkan
dibulatkan ke nilai bobot yang terdekat gitu ya. Ini contohnya. Nah, untuk mempermudah sebetulnya sudah ada ya, dosen-dosen wali sudah ngirim belum? Itu mahasiswa wali saya belum saya kirimin sih. Jadi sebetulnya sudah ada borang ya, sudah ada formulir untuk perwalian berdasarkan kurikulum baru nih ya, yang harapannya bisa diisi oleh para mahasiswa selain angkatan 2024 ya. Tuh, ini contohnya untuk kurikulum angkatan 2021 ya. Jadi tinggal dimasukkan saja ini indeksnya, misalnya ini admin gitu ya, nanti muncul nih mata kuliah wajibnya berapa gitu ya, kayak gitu. Untuk mata kuliah pilihan yang sudah mengambil mata kuliah pilihan, ini langsung diisi saja kode dan mata kuliahnya ya, dan SKS serta indeksnya. Nanti langsung keluar tuh ya, langsung disetarakan di mata kuliah maaf di kurikulum 2024-nya. Jadi kalau mata kuliah wajib itu tidak di kalau mata kuliah wajib itu dikonversi, tapi mata kuliah pilihan itu disetarakan ya. Jadi kode dan nama mata kuliahnya itu akan masih mengikuti kode dan nama mata kuliah di kurikulum lama ya. Ini sebagai contoh. Saya coba masukin uji coba ya, berapa nilai. Jadi turunin ya. Ya ini nah ini nanti kalau misalnya sudah dimasukkan semua nilainya ya, ini akan muncul yang NA gini, berarti kan hapus saja ya, berarti belum ngambil nih ya. Terus seperti ini nanti muncul nilai mata kuliahnya di kanan ya, gitu. Nilai mata kuliahnya di kanan. Kemudian kalau mata kuliah pilihan ya tinggal kopas aja nih mata kuliah pilihannya apa. Misalnya Anda mengambil nggak bisa ya. Oke. Oke, ini berarti saya harus bukain dulu nanti ya. Ya nanti tinggal diisi aja bagian mata kuliah pilihannya ya, tapi seharusnya tidak mengubah apa-apa, cuma nanti IPK-nya aja berubah ya. Jadi seharusnya dari total SKS tidak ada perubahan ya, kemudian IPK-nya juga tidak ada perubahan, kemungkinan IPK-nya berubahnya 0,01 ke bawah atau 0,01 ke atas ya. Nah nanti kalau Anda lihat di bagian checklist perwalian ini akan muncul nilai-nilainya ya, jadi bisa dituliskan nama, NPM, tahun kurikulum itu berarti 2000 ya, itu tahun angkatan, tahun perwalian gitu, bisa dilihat oh ini mata kuliahnya yang sudah punya nilai ya. Nah mata kuliah mana nih yang masih kosong, nah artinya semester sekarang harus diambil kan ya. Oh ini belum ada nih, ini belum ada, ini belum ada ya gitu. Ya ini juga belum ada, kan harus diambil ya gitu di perwalian sekarang gitu ya. Untuk mata kuliah pilihan itu ya diisi manual aja ya, jadi ini bisa ditambahin. Oh misalnya ini Anda kemarin ngambil mata kuliah pilihan ini ya, tulis aja sama ini misalnya, itu bisa langsung ditulis ya, ininya disesuaikan nilainya ya, silakan diisi ya kan. Berarti nanti muncul beban pengambilan mata kuliahnya ya, semester 7 ini berarti cukup di sini nih ngambilnya
ya 2, 2, 3. Itu 7 SKS. Sudah cukup. Ya kan? Seperti itu. Ya, tiap angkatan ada, maaf, untuk angkatan 2021, 2223 ini sudah ada formnya ya. Ini silakan diisi saja. Oke, nah itu menjadi bahan eh, apa? Bahan perwalian ya besok atau lusa ya. Nah, nanti menunggu konfirmasi dari Prodi dulu. Ya, oke. Nah mungkin cukup segitu dari saya, Pak Dian. Ada boleh nanya? Gimana saya kembalikan ke Pak Dian, Pak? Udah. Baik, terima kasih Pak Insani Abdi Bangsa atas paparannya ya terkait kurikulum baru 2024. Nah, di kolom chat ada daftar hadir. Silakan untuk yang hadir diisi ya untuk bukti kehadirannya. Sambil menunggu pada ngisi daftar hadir ya. Saya tutup dulu acaranya. Terima kasih. Udah kan nggak ada pertanyaan lagi? Boleh nanya apa boleh? Pak, suara saya jelas gak? Oh, jelas Bu. Saya lupa kemarin mau nanya, itu kan mata kuliah pilihan kan ada yang di semester 7, ada yang di semester 8. Nah, itu kalau misalkan kalau misalkan nih jatah mata kuliah pilihan di semester 8 diambil di semester 7 itu boleh nggak? Udah itu aja Pak, makasih. Maka Pak Ya. Abdi. Iya, jawabannya boleh, Bu. Selama mata kuliahnya dibuka ya. Kalau kita kan memang untuk mata kuliah pilihan ya dan kerja praktik serta KKN ini penempatannya itu sebetulnya cuma untuk distribusi ya. Jadi kalau misalnya memang masih punya apa masih punya tabungan SKS ya di semester 7 misalnya gitu. Mau mengambil mata kuliah pilihan lebih dari 2 gitu. Sebetulnya bisa saja selama eh, kelasnya ada ya kuotanya ya. Ini kan masalahnya kuotanya juga terbatas. Ini biasanya satu kelas doang kan. Kayak gitu sih. Oke, makasih Pak. BTW itu linknya nggak bisa diklik, link absennya. Sepertinya harus pakai email Untika ya? Bagaimana? Di apanya nih? Di kolom chatnya nggak bisa diklik linknya. Oh iya. Harus dikopas ya? Oke. Coba di ini lagi. Oh, nggak bisa diklik ya linknya ya. Iya. Ya sementara di kopas dulu aja ya. Di kopas terus buka di desktop. Tadi kayaknya saya udah buka sih ininya. Akses buat umum. Jadi tidak harus pakai email juga. Baik itu boleh. Jadi boleh diambil. Sementara nggak boleh diambil gitu ya. Ada pertanyaan lagi yang lain? Cukup ya? Izin Pak, Mana? tanya Pak. Siapa ini? Furkon. Furkon Pak. Ya. Silakan Furkon. Eh, mohon izin Pak bertanya, saya Furkon dari Elektro 21 mengenai mata kuliah yang telah saya ambil hingga semester 6 kemarin itu total 128 SKS, berarti artinya sekitar kurang lebih 16. Terus KKN kan tinggal nunggu ya, nunggu laporan akhir dari PKM, berarti artinya mungkin sekitar 14 SKS lagi. Nah, kemudian mata kuliah pilihan yang saya ambil sebelumnya itu ada dua, manajemen energi listrik dan energi baru terbarukan, Pak. Yang sekarang itu di kurikulum 2024 itu
manajemen energi listrik itu kalau nggak salah udah nggak ada ya Pak. Betul. Berarti ini kalau misal pun saya ngambil mata kuliah pilihan ya, berarti kan Mm-mm, tugas akhir 1 dan tugas akhir 2 yang wajibnya yang saya belum 6. betul. 6 berarti ditambah kurang lebih 8 ya, jadi 14 karena 8 nggak bisa. Jadi artinya 9 ya Pak. Jadi 145 SKS. Karena Iya, kan ini total 3 semua ya Pak. Seperti iya itu ya Pak. karena mata kuliah pilihan kemarin tuh 2 SKS ya, bukan ya? Iya, yang saya ambil itu 2 SKS. Jadi 4 Iya, SKS Pak. 2 MK. iya, iya, bukan 4 SKS. Iya betul. Jadi eh, apa? Tolong dipastikan saja bahwa mata kuliah wajibnya dengan yang akan diambil di semester 7 dan 8 ya, itu mencapai 132 SKS per tahun. Ya, untuk mata kuliah pilihannya itu menambahkan sampai dengan minimal 144 SKS gitu. Kemarin itu memang salah satu evaluasi kami ya, itu bahwa mata kuliah pilihan itu banyak, tapi SKS-nya kecil-kecil ya, dan tidak standar gitu, 2 dan 3 gitu. Akhirnya kita coba standarkan sekarang semua mata kuliah pilihan di elektro itu harus 3 SKS. Ya, jadi kemungkinan memang 145 ya, dan nggak apa-apa sih. Yang penting tidak kurang dari 144. Oke, Ya. baik. Kalau izin bertanya kembali Pak sedikit lagi. Mhm. Di sini kan opsinya mata kuliah pilihan kan 6 SKS ya Pak di semester 7. Kalau misalnya dipapras ke 9 SKS gimana Pak? Biar nanti di semester 8 fokus tugas akhir itu aja. Ya. Secara aturan boleh, tetapi eh, akhirnya nanti war ya. Mata kuliah pilihan itu dibukanya kalau nggak salah 1 kelas per mata kuliah semester ini tuh. Nah, kalau misalnya ada yang ngambil sampai 3 mata kuliah itu bisa jadi nanti ada temennya yang harusnya bisa ngambil 2 mata kuliah cuma cuma bisa 1 mata kuliah aja. Ya, itu paling nanti akhirnya siapa cepat dia dapat gitu ya. Nah itu ya gimana nanti Prodi menyikapinya aja sih. Tapi secara aturan boleh ya. Tadi seperti yang ditanyakan oleh Bu Ulin ya, itu sebetulnya bisa kalau misalnya mau ngambil 9 SKS selama prasyaratnya sudah ditempuh, selama SKS tabungannya masih ada, ya itu boleh diambil. Dan selama kuotanya ada ya, kuota kelasnya ada, ya kayak gitu. Baik Pak, Itu sih paling Bapak. itu aja Pak. Terima kasih banyak. Oke, ya. Ada lagi? Oh ya ternyata masih ada kesalahan ya di borang perwalian khususnya untuk angkatan 2021 dan 2002 ya. Nanti mungkin saya kirim update-nya via dosen wali ya masing-masing. Tolong nanti diupdate aja. Karena kalau nggak salah angkatan 2022 masih ada dua, dua aljabar linear ya. Ya. Tercatat ya 2023 ya, udah sehat sih kemarin. Blockchain. Oh penjumlahannya kurang satu. Oke. Nanti saya update. Baik, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan ya, udah nggak ada yang raise hand lagi kan ini. Udah ya, udah nggak ada. Yang 2024 barangkali ada. 2004 2024 masih paketan ya. Oke, jadi nanti konsultasi aja ke dosen wali ya langsung. Untuk perwalian tinggal persetujuan saja nanti. Baik, seperti itu. Terima kasih atas paparannya Pak Insan Yandi Bangsa. Nanti saya share untuk link recordnya ya. Barangkali tadi ada yang telat join atau misalkan ada yang terpental gitu ya. Kemarin ini zoomnya sampai 300 peserta kalau nggak salah. Dari tadi saya lihat masih di angka 250-an gitu ya. Jadi mudah-mudahan tidak ada yang terpental. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Semoga nanti malam selesai jadwal, lalu besok bisa perwalian gitu ya di laman Siska gitu ya. Jadi nanti tunggu informasi dari dosen wali masing-masing ya. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.